bilang ke mereka, kamu daftar di mes aja. Ini saya sudah dapat sertifikasi 3, kemudian lumayan ya, kita hanya belajar dari rumah, kemudian kita bisa dapat sertifikasi internasional gratis, dan bisa didampingi juga persiapan karirnya kayak saya gitu. Kenalkan, nama saya Rusman Hadi Takbir. Aktivitas saat ini saya freelance di beberapa perusahaan. Di MyEdusolve, saya ikut di Sekpal pertama di program MSIB, studi independen. Saya mengambil karir Pathway. Di sana saya banyak belajar tentang project management ready, Microsoft Excel, dan juga Adobe Photoshop. Mungkin saya breakdown dulu ya. Jadi dari yang pertama itu saya kerja magang sebenarnya sih. Kalau yang perusahaan yang tahun lalu itu sampai sekarang sudah masuk ke bulan ke-5. Ini magangnya saya di Semesta Academy. Itu salah satu perusahaan edtech juga, tapi mereka itu lebih fokus ke pembuatan pelatihan untuk perusahaan gitu. Jadi mereka itu on demand, jadi mereka baru akan buat kelas ketika ada permintaan dari perusahaan kayak gitu. Saya di situ posisinya sebagai intern B2B learning designer. Jadi saya banyak bantu tim learning design dan juga tim kurikulum untuk membuat perencanaan pelatihan, kemudian objektif pembelajaran, kemudian berhubungan juga dengan narasumber, berhubungan dengan expert dan juga user ataupun peserta pelatihan yang akan dilatih nantinya gitu. Kayak kita buat in-depth interview gitu, assessment-nya kayak gimana, bukan hanya dari persiapan kelasnya, tapi kita running juga kelasnya hingga buat reportingnya gitu. Jadi saya banyak terlibat langsung di A to Z project-nya gitu kalau di Semesta Academy. Yang kedua, saya freelance di Kids Loop Indonesia sebagai QA. Jadi saya melakukan quality control terhadap materi-materi, storyboard tepatnya untuk video pembelajaran di Kids Loop Indonesia untuk mata pelajaran bahasa Inggris SMA gitu. Saat ini saya baru gabung waktu Februari tahun ini, jadi masih baru juga. Di sana itu metode kerjanya itu kayak ada freelance lain yang mengerjakan storyboard. Kita sebagai QA itu menjaga bahwa apa yang telah dibuat freelance lain itu materinya, storyboardnya itu sesuai dengan KAD ataupun kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah kayak gitu. Jadi saya lebih menjaga, menyesuaikan sesuai dengan ketentuan dari Kids Loop Indonesia. Yang ketiga itu saya kerja di RSK, Rumah Siap Kerja. Ini kolaborasi dengan Prakerja gitu. Kebetulan saya freelance juga di sini dan saya sebagai PIC kelas luring untuk di Makassar gitu. Saya pegang kelas sales dan sekarang juga masih persiapan running karena pembukaan kelas Prakerja itu sudah 2 kali ya, sudah ada gelombang 48 dan 49, dan di Makassar itu baru akan running di akhir bulan ini kelas luringnya. Dan tugas saya sebagai freelance PIC kelas itu memastikan bahwa seluruh aktivitas, manpower dan juga kebutuhan-kebutuhan di Makassar semuanya itu terpenuhi, dan yang mengatur itu saya, kayak misalnya menghubungi trainernya, kemudian ada juga fasilnya, kita yang mengatur dokumen-dokumennya apa yang dibutuhkan, kemudian melakukan briefing dan berhubungan juga dengan pihak venue gitu. Jadi lebih ke menghandle secara keseluruhan persiapan kelas yang telah direncanakan oleh pihak RSK untuk kelas prakerja. Keempat, saya kerja di Kejar Cita. Ini baru juga sih Mbak, di bulan ini keterima sebagai pembuat soal bahasa Inggris HOTS untuk SMP. Jadi saya kerjanya ya bikin-bikin soal yang nanti akan dikerjakan di platform mereka, khususnya yang bertipe HOTS gitu. Jadi yang saya dapat itu yang pertama di Adobe Photoshop, alhamdulillah dapat itu karena mentornya luar biasa kece, Mas Muno gitu. Terima kasih banyak. Saya alhamdulillah dari yang tidak tahu tentang Adobe Photoshop gitu, bahkan pakai toolsnya itu nggak bisa, hanya punya aplikasinya di laptop karena diinstalkan sama tukang servis. Dan tidak pernah dipakai, dan masuk mes belajar tentang Adobe Photoshop, saya awalnya takut tidak bisa menyesuaikan gitu. Sudah disampaikan juga ke Mas Mono kalau saya tidak tahu. Ternyata banyak temannya juga di peserta lain. Akhirnya diajarkan dari nol, basic banget, akhirnya tahu prinsip-prinsip basic dari penggunaan fitur-fitur dari PS itu. Dan ternyata pas tes ujian soalnya itu sangat sesuai apa yang diajarkan oleh Mas Mono. Akhirnya hanya 1 kali tag, alhamdulillah bisa lolos
Nah, yang kedua itu saya dapat sertifikasi Microsoft Excel Associate. Ini kan sebenarnya unik ya, Microsoft Excel ini kan ada 3 sertifikasinya, ada 3 tingkatan, dan saya tidak bisa lolos di kedua itu, yang di expert, karena memang benar-benar sulit bagi saya. Jadi saya kan dari jurusan pendidikan gitu, saya jarang pakai Excel. Itu pun kalau pakai Excel kan hanya rumus-rumus dasar lah gitu. Tapi kalau di kampus saya itu masih jarang banget pakai. Akhirnya saya belajar, saya banyak terlalu cepat mereka gitu. Saya tidak bisa mengimbangi pembelajarannya karena waktu itu masih sibuk juga, pas kelasnya ini Excel. Jadi saya hanya bisa mengerjakan soal Excel Associate gitu untuk sampai lolosnya. Itu pun Excel Associate saya 3 kali Kak. 3 kali tes, 3 kali atau 2 kali, akhirnya bisa lolos. Itu pun dengan nilai yang standar gitu. Saya bilang ke teman-teman kalau saya ini yang penting tahu basicnya dulu tentang Excel, karena di pekerjaan sekarang Excel itu sangat terpakai untuk rumus-rumus dasar gitu. Jadi kayak rumus-rumus makros dan juga rumus-rumus yang kayak fitur-fitur filter dan sebagainya itu sangat-sangat terpakai. Grafik itu sangat terpakai gitu. Tapi kan saya bukan kerjanya di bagian accounting ya, jadi kayak tidak terlalu terpakai untuk analisis dan sebagainya. Tapi untuk secara dasar, apa yang diajarkan waktu di kelas Excel itu lumayan oke lah buat saya, yang tidak terlalu maksimal di kelas Excel gitu. Tidak semaksimal ini saja sudah paham ya, apalagi yang belajar maksimal gitu. Yang ketiga, saya dapat sertifikasi di Project Management 3D. Itu mentornya Kak Dika. Saya sebenarnya banyak belajar di Kak Dika itu tentang pengaplikasian ilmu project management secara real di industri, karena memang metode mengajarnya Kak Dika itu lebih banyak share tentang pengalamannya gitu ketimbang mengacu strict kepada topik saja. Karena salah satu motivasi saya masuk ke MES itu pas lihat project management sertifikasinya gitu, karena jujur saya itu sedang mengembangkan startup juga karena di Makassar. Jadi ilmu tentang project management secara kurikulum itu saya harus tahu, karena yang saya praktekkan sehari-hari di startup yang saya bangun itu kan tentang project management juga gitu. Tapi belum terlalu paham bagaimana konsep secara mendasar gitu tentang project management. Dan akhirnya pada saat kelas ini saya tidak pernah alpha, dan alhamdulillah masih kepake sampai sekarang. Dan alhamdulillah ya startup yang saya dirikan itu masih bisa eksis gitu sampai sekarang di Makassar. Tantangan terbesarnya itu yang pertama adalah belum terlalu paham ya mau masuk ke industri apa. Dari segi pengalaman organisasi dan juga pengalaman magang-magang juga gitu di startup-startup yang mungkin ada banyak sekarang ya di internet untuk magang-magang di startup yang mungkin tidak berbayar ya. Sudah cukup, tapi pas selesai kuliah itu saya masih kesulitan untuk menemukan saya baiknya kerja apa ya gitu. Saya bagusnya masuk di mana. Akhirnya saya mencoba berbagai peluang gitu. Saya setelah ikut program MES itu, saya masih terus berkomunikasi sebenarnya dengan mentor-mentornya dari MES. Komunikasi dengan Kak Ati, kemudian saya juga beberapa kali komunikasi dengan Kak Vida gitu. Karena saya masih worry tentang ini, saya daftar ini cocok gak ya gitu, bisa gak ya saya kerjain. Ternyata pas selesai sertifikasi itu kan saya coba daftar di Ruang Guru itu awalnya 5 kali Kak. Ya, menariknya ini di Ruang Guru sebenarnya batu loncatannya saya itu di Ruang Guru pertamanya Kak. Jadi pertama itu saya mulai perbaiki LinkedIn gitu. Setelah ikut MES itu saya perbaiki LinkedIn. Akhirnya dari LinkedIn saya dapat informasi magang gitu di Ruang Guru. Saya daftarlah, nggak lolos. Daftar lagi yang kedua nggak lolos. Yang ketiga itu saya langsung dihubungi sama HR dari Ruang Guru gitu, di DM lewat LinkedIn gitu. Diwawancarai, ternyata nggak lolos juga. Terus saya daftar intern lagi, magang untuk posisi Learning Management System gitu, yang mengatur LMS mereka. Kata HR-nya portfolio saya itu sudah oke gitu, tapi katanya ada yang lebih oke lagi. Terus saya tanya lagi ke HR, ini yang menjadi kenapa saya bisa diterima di Ruang Guru sih waktu itu. Saya tanya ke HR-nya gitu, Kak, kenapa saya tidak diterima gitu? Apa yang kurang gitu, minta feedback kan gitu. Ternyata dia feedback bilang, kamu tidak ada kurangnya gitu, portfoliomu oke gitu, tapi ada yang lebih oke, katanya bilang oke Kak gitu. Terus saya bilang, kalau ada lowongan yang sesuai dengan profil saya, tolong dong Kak diinfokan gitu. Akhirnya setelah 1 minggu kemudian dia ngontak lagi, Adi kamu mau nggak kerja freelance gitu, bikin PPT untuk program prakerja gitu.
Terus saya bilang, itu ngapain aja? Bikin PPT gitu. Bikin PPT, kemudian buat materi dan lain sebagainya. Saya oke kan gitu. Oke, dan langsung dikasih offering dan langsung onboarding waktu itu. Dan dari situ saya 8 bulan loh Kak di Ruang Guru untuk bekerja sebagai freelance content development untuk kelas prakerja skill academy sampai bulan Oktober 2022. Nah, akhirnya dari situ kan saya mulai tahu membaca keadaan. Oh, oke, ternyata dunia pendidikan itu sangat luas ya, bukan hanya jadi guru. Kemudian saya juga mulai melihat cara kerjanya di startup itu kayak gimana, banyak belajar lah gitu. Jadi untuk tantangan saya sebenarnya itu lebih ke di awal-awal itu belum tahu mau masuk ke industri yang kayak gimana, pekerjaan yang cocok itu saya kayak gimana. Jadi dulu itu kalau dibandingkan dengan sekarang ya Kak, dulu itu kalau saya lihat poster hiring itu, saya kebingungan, ini cocok gak ya gitu. Masih bimbang kalau daftar. Tapi sekarang kalau lihat hiring poster itu saya bisa langsung identifikasi, langsung recognize, oke, ini cocok buat saya, ini enggak cocok buat saya. Hanya sekilas dilihat requirements-nya, kemudian pekerjaannya udah langsung tak kenali gitu. Langsung kenal, oh ini enggak cocok buat saya, oh ini saya bisa, kayak gitu. Jadi banyak apply gitu. Saya apply sampai ratusan kali. Satu apply satu CV gitu. Saya kirim lewat LinkedIn, saya kirim lewat Glints gitu. Karena beberapa kali di platform-platform yang kayak job seeker, apalagi gitu semuanya itu nggak worth it menurut saya. Responnya nggak ada. Kalau di Glints masih lumayan lah gitu. Sama di LinkedIn masih lumayan ada respon. Jadi dari situ belajar juga. Tantangannya juga itu menemukan platform yang sesuai dengan diri saya itu untuk apply. Jadi selepas dari program MSc Studi Independen, itu saya kan ada lagi running project di startup saya. Itu saya ajak Mbak EduSolve untuk kolaborasi dengan saya gitu. Sempat diskusi dengan Kak Stefani, diskusi juga di mediasi sama Kak Ati sama Kak siapa gitu yang satu yang bagian partnership, lupa. Untuk memperkenalkan program MES dan juga bantu untuk di bagian program karir, pendampingan karir untuk program saya waktu itu, dan alhamdulillah didukung sama MES gitu. Dan anggota saya dan relawan saya itu kan mahasiswa ya Kak. Jadi setiap pembukaan studi independen itu saya pasti bilang ke mereka, kamu daftar di MES aja. Ini saya sudah dapat sertifikasi 3, kemudian lumayan ya, kita hanya belajar lewat dari rumah, kemudian kita bisa dapat sertifikasi internasional gratis dan bisa didampingi juga persiapan karirnya kayak saya gitu. Dan kalian bisa lihat gitu kayak saya sekarang gitu, bisa juga mementori mereka membuat CV tentang LinkedIn dan lain sebagainya. Itu sih. Jadi setiap ada junior yang kayak, Kak saya mau daftar kampus Merdeka, saya bilang, kamu mau apa dulu di kampus Merdeka? Kamu mau magang kah atau kamu mau hanya belajar gitu? Saya bebas Kak gitu. Saya bilang kalau kamu bebas, saya mending kalau kamu mau bebas dan cari aman gitu, yang tidak terlalu strict, bagaimana energinya tidak terlalu terkuras, ya kamu yang belajar saja, ambil yang MSIB Studi Independen. Terus saya rekomendasikan deh di MyEduSolve gitu, karena ada sertifikasinya, pendampingan karir dan juga mentornya enak-enak gitu karena anak muda semua.